It is our mission here to rigorously and ruthlessly train the humanity out of you and make you into something better. We're gonna make doctors out of you. Well, I just believe there's more to being a doctor than memorizing facts about the ventricular arteries. I don't care what you think. I care about my biology test. We're not even going to see a patient until the 3rd year. If you want to become a doctor, we have to learn to treat the patient as well as the disease. That's why we have to dive into people. You have a brilliant mind, and like many brilliant people, you don't necessarily think the rules apply to you. It was so much more convenient thinking of you as an idiot. That little ice that just chipped off? If you want to be a clown, go join the circus. For your own sake, I think you should just lay low for a while. The hospital will cover all of your bills. Any other questions? Patients are opening up to me, Corinne. They're sharing their dreams, their fantasies. They don't concentrate on the pain. I'm warning you. Oke, tadi sambil melihat tayangan cuplikan Patch Adams, kita di sini berdiskusi. Jadi dokter memang sudah ada yang penelitian tentang terapi ketawa ini sudah sampai diteliti oleh klinik sampai ke rumah sakit. Di Mayo Clinic itu tadi tayangan Patch Adams itu dijadikan film untuk pasien-pasien yang udah menderita cancer, yang penyakit-penyakit terminal. Itu mereka membangkitkan daya sistem imun kita. Dan itu luar biasa sekali. Tapi ada yang nggak boleh ditonton katanya kalau lagi depresi apa? Iya betul, jadi yang kalau lagi depresi janganlah nonton film-film yang membuat kita sedih ya. Terus udah gitu yang melankolis, dengerin lagu-lagu melankolis ya, tolong haram hukumnya pada saat Jadi galau nanti. Jadi galau, tambah No more for Adele ya. Nggak ada Adele ya, lagu Adele nggak ada ya. Oke, sekarang kita mau ke Mas Didit. Mas Didit, dulu seperti apa kondisinya, sekarang sudah bergabung seperti apa, cerita singkat sedikit. Oke, dulu saya cukup parah sebetulnya, terutama di masalah pencernaan. Ya, hampir setiap hari sebelum ke sekolah dari SMA, itu saya selalu diare, pergi ke sekolah. Kemudian puncaknya ketika saya sudah bekerja itu dari tangan maupun kaki keluar keringat berlebihan. Baru setelah ketemu Bu Maya, ikut terapi beliau, salah satunya disodorkan terapi tawa. Saya kaget waktu itu. Ini sakit kok disuruh ketawa gitu kan. Maksa lagi. Gitu kan. Akhirnya saya ikutin saran-saran beliau, ternyata ada perubahan. Ternyata masalah pencernaan ini ada kaitannya dengan rasa takut. Takut, misalnya saya orangnya kebetulan introvert dari kecil. Setiap ada orang tamu datang ke rumah atau apa, saya selalu suka di kamar. Ngunci, ada tamu orang asing gitu, pasti saya ngunci dah di kamar. Bisa sampai sore tamu pulang baru saya keluar. Nah ternyata kebiasaan itu karena ada yang kayak begitu ya. Contohnya. Iya. Kemudian ternyata banyak juga trauma, seperti saya misalnya kalau mendengar kata-kata orang bicara tentang darah atau kecelakaan, tubuh saya langsung bereaksi. Karena waktu kecil saya pernah lihat kecelakaan berdarah dan itu terekam ternyata di subconscious. Nah lewat terapi tawa ini saya berusaha melepaskan memori-memori yang masa lalu juga. Jadi lebih rileks, betul kata Bu Maya tadi. Kebiasaan saya juga harus dirubah, nonton cerita sedih, melankolis, dengar lagu-lagu yang melankolis, diganti lewat lagu-lagu yang ceria misalnya. Dan akhirnya setelah itu tahun 2008 Bu Maya ajak saya ke acara tawa di Monas. Dan jadilah akhirnya sampai jadi fasilitator di sana. Baik. Ini termasuk salah satu murid yang susah tidak dirubah dari kaku menjadi suka tertawa gitu. Kisah sukses ya dari kisah sukses. Termasuk yang kopeh kalau bahasa Indonesia. Kenapa begitu? Kadang karena memang kan kalau misalnya kita sudah terbiasa terhadap sesuatu keadaan kondisi hidup, susah kan kalau misalnya untuk mengadopsi sesuatu yang baru. Nah, tapi karena lewat tertawa itu akhirnya kan bawaannya ringan ya. Jadi terjadi suatu keterbukaan. Dia membuka diri ya. Akhirnya baru dari situ masuk. Baru nanti pemahaman tentang hidup juga akhirnya berubah gitu. Nah, apakah benar kita tuh tadi Dokter Made bilang hak asasi kita adalah tertawa. Emang tujuan kita semua adalah bahagia gitu. Nah, kita harus cari cara bagaimana kita bisa bahagia. Nah, kalau misalnya kita harus nunggu bahagia mulu, ya kapan bahagianya? Ya upayakan itu, tertawalah dulu, barulah bahagia. Dokter, tapi kalau misalnya dari segi medis dan logisnya, kalau seperti Mas Didit ini bagaimana cara melihatnya?